perang dagang antara Amerika melawan dunia, bisa dibilang begitu ya. Jadi Amerika sendirian melawan seluruh dunia dan dia begitu merasa perkasa sampai berani walaupun sendirian melawan seluruh dunia, terutama melawan raksasa baru, raksasa yang besarnya dengan cepat sangat mencengangkan, yaitu Republik Rakyat Cina. Saya rasa kita perlu memahami dulu ya latar belakangnya dikit. Ini rupanya menghancurkan desain World Trade Organization, ya, WTO, lembaga yang selama 30-an tahun membuat perdagangan internasional itu stabil sebetulnya, bagus. Semua orang puas pada umumnya gitu kira-kira ya. Itu kelanjutan dari GATT tahun 80-an. Dan desain WTO ini sudah pasti sangat banyak dicampuri oleh pemerintah Amerika Serikat. Sebab tanpa keterlibatan jauh dari Amerika, suatu desain lembaga dunia sepenting itu untuk mengatur bisnis global itu tidak mungkin terwujud. Jadi peran Amerika di dalam membentuk WTO ini besar sekali. Dan itu kemudian yang lain sepakat, ada beberapa ketidakpuasan, ada dispute juga terjadi ditengahi oleh WTO. Kira-kira ini buat PBB-nya urusan bisnis. Forumnya untuk menyelesaikan segala macam dispute dalam bisnis internasional yang makin rumit dan makin luas ini ada. Nah sekarang dengan trade war yang dicetuskan oleh Presiden Donald Trump, ini praktis desain yang kokoh ini hancur sebetulnya. Jadi kita nggak tahu lagi dunia sedang merefer atau bersandar atau memegang common denominator apa dalam soal bisnis. Yang jelas sekarang situasinya kacau. Nah, yang kedua, Presiden Trump ini membuat ini pada hari-hari pertama lah ya, kekuasaannya, yang dia sebut executive order. Ya. Executive ordernya ini menarik juga, dia menyebutnya itu Liberation Day. Nah, sekarang kita terungkap bahwa istilah ini sebetulnya sudah dipakai oleh Trump kira-kira tahun 80-an akhir. Sekarang istilah itu dipakai lagi untuk deklarasi perang dagangnya kepada seluruh dunia sekarang ini. Nah, sekarang kita lihat Trump penuh percaya diri dan hari-hari berikutnya dia ikuti penjelasan tentang perang dagang ini dengan bilang misalnya bahwa udah ada 75 negara antri mau kiss my ass gitu. Ungkapannya begitu. Apa yang dia maksud? Ini negara-negara yang dia beri sanction, dia beri levy atau charge atau bea impor yang tinggi pada ketakutan berbondong-bondong mau melobi, termasuk Indonesia. Masalah Indonesia kemudian cukup jelas, yaitu ternyata sudah hampir 2 tahun kursi duta besar kita di Washington itu kosong. Terakhir adalah Pak Roslan yang sekarang memimpin Danantara dan menjadi seorang menteri. Dan sejak ditinggalkan dia, kursi kedutaan besar itu, duta besarnya kosong. Sehingga mungkin pembicaraan-pembicaraan pendahuluan dalam rangka kita melobi pemerintah Amerika untuk melonggarkan sedikit soal bisnis ini, soal perdagangan ini mungkin kurang lancar karena tidak adanya duta besar. Dan saya kira sejauh ini delegasi Indonesia belum juga dikirim ya, atau belum diterima oleh Presiden Trump. Sekarang bagaimana peluang Indonesia? Vietnam sudah buru-buru minta ampun gitu kira-kira dengan bilang bahwa kalau impor dia dari Amerika akan nol biayanya. Ini dalam rangka merangsang bangun hubungan baik sekali. Karena pasar Vietnam sedang marak-maraknya tumbuh dan pasar terbesarnya tetap Amerika. Karena Amerika ini bangsa yang benar-benar konsumtif ya. 300 juta lebih penduduknya, tetapi konsumsinya mungkin mengalahkan 5 atau 10 atau 20 negara lain sekaligus. Nah, tapi yang menarik, orang seperti Jeffrey Sachs ya, ekonom yang hebat sekali dari
30 tahun yang lalu saya suka mengikuti dia ini, brilian orangnya. Dan syukur pemerintah kita juga mengangkat dia jadi semacam penasehat untuk Danantara ya, karena orang ini brilian. Dia menjadi profesor di Harvard umur 29. Nah, dia bilang apa? Dia bilang ini yang dilakukan Presiden Trump ini benar-benar aneh dan sulit dimengerti dan berlawanan lah dengan basic ilmu ekonomi gitu. Jadi kata dia Economics 101 itu artinya dasar-dasar ekonomi, ilmu ekonomi itu mengatakan bahwa yang namanya defisit perdagangan tidak ada hubungannya sedikit pun dengan kebijakan perdagangan. Istilahnya trade deficit itu nothing to do dengan trade policy. Dia bahkan berulang-ulang. I said again, kata dia, I repeat it, it's nothing to do with trade policy. Nah, jadi defisit perdagangan Amerika ini oleh Trump dicarikan obatnya berupa policy di bidang perdagangan. Ini kata Jeffrey Sachs salah total, berlawanan, dan nggak ada hubungannya. Sebetulnya konstruksinya menurut Jeffrey Sachs itu sederhana sekali. Kalau sebuah bangsa, sebuah negara seperti Amerika gitu ya, kalau konsumsi masyarakatnya tinggi, sedangkan yang dia hasilkan kurang dari yang dia konsumsi, itulah yang namanya defisit. Sesederhana itu. Nah, kemana selisih defisit tadi, kemana? Ya larinya nggak udah lain ke negara-negara mitra dagangnya pemerintah Amerika. Sesimpel itu, jadi nggak ada hubungan dengan policy. Jadi kira-kira, kata Jeffrey Sachs, ya kira-kira yang gatal perut, yang digaruk kaki gitu. Nggak ada hubungannya. Nah, tapi itulah yang terjadi. Sekarang yang kita lihat di panggung dunia adalah perlawanan atau reaksi keras dari Republik Rakyat Cina. Kita lihat pidatonya Presiden Xi Jinping dengan kalem tapi tegas sekali. Dia bilang bahwa kita ini adalah peradaban 5.000 tahun. Kita biasa kena badai. Perahu kita di tengah samudera luas. Biasa kalau sebuah perahu itu berada di tengah samudera yang luas, biasa dihantam badai, tapi kita tidak akan menyerah. Kita, kata dia, kepala kita itu sebenarnya sudah di lantai, jadi nggak mungkin lagi lebih bawah, karena itu tidak ada kata lain kecuali lawan. Lalu dia menerapkan bea yang tinggi juga buat barang-barang Amerika. Lalu Presiden Trump melihat reaksi Cina seperti itu, menaikkan lagi persentasenya sampai mungkin sekarang sudah 200% lebih. Artinya yang terjadi adalah tawuran perdagangan internasional, dan caranya terutama dari pihak Trump, sampai batas tertentu juga Presiden Xi Jinping, caranya saya kira cukup norak dan kampungan ya. Artinya tidak ada statementship di situ kelihatan, terutama dari pihak Trump. Karena Jinping, Presiden Xi, ini hanya mereaksi, dan dia sebagai negara besar yang sedang tumbuh dengan dasarnya dalam 30 tahun terakhir, tidak mungkin bagi dia menyerah begitu saja. Dan ini soal harga diri bangsanya, dan dia juga harus jaga martabat bangsanya. Nah, dan yang dimaksud Cina adalah, saya kira seluruh dunia sudah tahu juga bahwa bangsa Amerika itu sudah berhenti untuk bikin manufacturing, barang-barang manufaktur biasa. Itu ciri khas negara maju. Ya. Negara maju itu mesin ekonominya digerakkan oleh bisnis jasa, bukannya barang. Ya. Ada jasa keuangan, jasa konsultasi, jasa segala macam. Dia manufaktur mungkin yang teknologi tinggi, pesawat terbang, komputer, dan sebagainya. Dan sementara barang-barang konsumsi, misalnya sepatu, jaket, kacamata, dan sebagainya, negara maju dan termasuk Amerika sudah nggak bikin lagi. Nah, selama ini mereka dapatnya barang-barang konsumsi seperti itu, barang-barang yang digunakan seperti itu dari Cina yang terbesar, yang neraca perdagangannya selalu unggul dari Amerika. Dari misalnya negeri seperti Bangladesh, untuk baju, celana, dia mesin industrinya luar biasa besar, termasuk dari Indonesia, tekstil dari Indonesia, dan sebagainya. Jadi memang itulah yang saya kira mendasari kepercayaan Cina dalam soal ini. Jadi kita lihat aja, kata dia. Sekarang kita tahu hari-hari ini masih terus berlangsung trade war ini.
banyak yang mulai menyinggung soal ini, trade war akhirnya bahkan jadi military war gitu. Saya kira, atau marilah kita sama-sama berdoa, semoga tidak sampai mengarah ke sana. Dan saya kok yakin hanya dalam beberapa bulan ke depan situasi akan mereda dan mungkin tidak back to normal, mudah-mudahan. Sebab kalau enggak, maka berbagai kemungkinan yang buruk terhadap planet bumi ini mungkin terjadi. Ya. Kalau perang betulan, mungkin berat sekali. Mau tidak mau kita memang harus bilang bahwa sebagian besar isu ini, tidak semua sudah pasti, memang dipicu oleh Presiden Donald Trump yang kebijakannya betul-betul aneh. Misalnya mau mengambil alih Kanada, mau dijadikannya negara bagian ke-51 dari Amerika. Dia mau ambil Greenland, miliknya Denmark. Yang lalu dia bikin kebijakan deportasi, imigrasi yang luar biasa, yang didasarkan pada undang-undang dari akhir abad 18. Saya berpikir curiga lebih jauh, jangan-jangan karena melihat tindakan-tindakan atau kebijakan Presiden Trump yang sungguh tak terbayangkan seperti ini, mencengangkan seluruh dunia, seluruh penalaran yang sehat, maka saya curiga jangan-jangan pada usianya menjelang ke 80 ini, beliau itu mulai mengalami gangguan jiwa klinis, ya, karena sangat mengagetkan. Nah, jadi hari-hari ke depan kita lihat saja, mudah-mudahan tensi ini menurun, sebab kalau ini berlangsung, tidak ada yang selamat atau tidak ada yang tidak sengsara, kecuali beberapa gelintir orang yang udah terlanjur kaya, dan khususnya di negara-negara maju. Begitu, terima kasih Anda telah menyaksikan acara ini. Wassalam.